selamat datang di channel Apres. Kenalin aku Dida sebagai tutor fisika. Aku Meisha sebagai writer yang akan mendampingi kalian di ruang belajar. Nah, di video kali ini kita bakal belajar tentang termodinamika. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Apres. Kita bakal belajar termodinamika lagi dan transformasi energi, tapi di bab 9, fisika. Dia bakal belajar, kalau kemarin kan suhu ya, suhu dan kalor. Kita di sini bakal belajar termodinamikanya. Oke, jadi kita bakal mengenal sistem dan jenisnya. Seperti biasa kita harus kenal dulu dasar-dasarnya sebelum kita masuk ke perhitungan. Karena kalau misalnya kita cuma ngitung doang nggak ngerti kita ngitung apa kayak bingung nanti. Terus di termodinamika ini ada 3 sistem. Yang pertama sistem terbuka, kedua sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Kalau dia sistem terbuka itu dia terjadi pertukaran massa dan energi. Nah, kalau misalnya dia sistem tertutup, dia tuh yang terjadi pertukarannya itu cuma energi, massanya nggak ada. Maksudnya massanya tuh bukan massanya nggak ada, tapi pertukaran massanya nggak ada. Terus kalau misalnya sistem terisolasi, dia nggak ada dua-duanya pertukarannya. Nggak ada pertukaran massa, nggak ada pertukaran energi. Jadi aku ulang lagi, sistem terbuka itu pertukaran massa dan energinya terjadi, massa dan energi. Tapi kalau sistem tertutup cuma energi doang, kalau terisolasi dia nggak ada duanya. Nah, ada yang disebut universe atau semesta, yaitu merupakan gabungan dari sistem dan lingkungan. Mungkin teman-teman ada yang bingung kayak sistem itu apa, lingkungan itu apa. Jadi sistem itu merupakan objek yang bakalan kita perhatiin. Nah, kalau lingkungan itu ya yang di luar sistemnya. Terus ada yang namanya sifat pembatas. Ada dua, ada yang mengidentifikasikan pertukaran kalor, ada juga yang mengidentifikasikan kerja. Jadi ada pembatas adiabatik. Pembatas adiabatik itu artinya tidak ada pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Terus kalau dia termik, dia itu pembatas yang memungkinkan terjadinya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan. Terus ada pembatas tegar. Dia itu tidak ada kerja baik dari sistem terhadap lingkungan ataupun sebaliknya. Terus kalau misalnya dia pembatas tidak tegar, itu kerja dapat dilakukan pada sistem atau sistem dapat melakukan kerja. Oke, kita masuk ke hukum ke-1 termodinamika. Kalau yang di bab 8 kemarin kan kita belajar hukum termodinamika juga, tapi hukum ke-0. Terus kalau hukum ke-1 ini dia rumusnya adalah delta U atau energi dalam. Delta energi dalam sama dengan Q atau kalor yang kemarin kita udah belajar dikurangi W. W itu adalah kerja yang dilakukan oleh sistem. Nah, kalau dia tuh sistem terisolasi, yang dimana tadi aku udah sebutin sebelumnya, dia tidak terjadi pertukaran massa ataupun pertukaran energi. Maka Q-nya 0, W-nya 0, jadi karena Q 0, W-nya 0, jadi nggak ada perubahan energi dalam. Nah, di hukum ke-1 ini yang harus kita perhatikan adalah positif negatifnya nilai Q atau nilai W. Kapan sih nilai Q positif? Itu ketika kalor ditambahkan ke sistem. Kapan Q negatif? Itu ketika kalor dilepaskan oleh sistem. Kayaknya bab 8 aku udah pernah singgung juga. Jadi, apa sih tanda negatif pada Q? Tanda negatif pada Q itu mengidentifikasikan bahwa bendanya itu melepaskan kalor. Terus W positif itu ketika kerja itu dilakukan oleh sistem. Jadi sistemlah yang melakukan kerjanya, itu dia positif. Kapan dia negatif W-nya? Itu ketika kerjanya dilakukan pada sistem. Kita masuk ke proses termodinamika. Ini mungkin teman-teman juga agak-agak ingat gitu ya, waktu SMA. Ada yang namanya isobarik, ada yang isokorik, ada yang isotermal, ada yang adiabatik. Dia punya hal-hal yang konstan sendiri, sifat-sifatnya sendiri. Nah, kalau isobarik itu yang konstan adalah tekanannya atau P-nya. Jadi rumus W itu sama dengan P dikali V. Kenapa kayak gitu? Jadi sebenarnya mungkin teman-teman kalau ingat di bab
sesi UTS, kerja itu kan rumusnya F dikali S atau gaya dikali perpindahan. Nah, di sini kita jabarin. Mungkin teman-teman juga ingat, tekanan atau pressure, P, sama dengan F dibagi A kan? Nah, terus didapatlah F sama dengan P dikali A. Maka didapat ini PA itu dari F dikali S, A dikali S itu sama dengan volume. Didapatlah kenapa pada isobarik ini rumusnya si W itu P dikali delta V. Hukum ke-1 termodinamika pada proses isobarik. Nih rumusnya. Jadi kayak gitu. Kalau teman-teman bertanya-tanya, kenapa kok P kali delta V bukannya rumusnya kerja itu F kali S? Ya karena itu. Karena dijabarin aja F-nya kita ubah jadi P dikali A. Tekanan dikali luas. Oke, kita lanjut ke isokorik. Isokorik itu merupakan proses yang terjadi pada volume konstan. Nah, tadi kalau isobarik tekanannya atau P-nya yang konstan, ini isokoriknya yang volumenya yang konstan di isokorik. Jadi rumusnya kan delta U itu sama dengan Q dikurang W. Terus karena W-nya 0, maka delta U-nya sama dengan Q. Kenapa kayak gitu? Kita masuk ke pembahasan yang tadi. W ini kan F kali S, terus kita jabarin lagi, rumusnya jadi P kali delta V. Kan ini pakai delta V atau perubahan volume. Nah, karena dia volumenya konstan, maka karena itulah kan jadinya delta V-nya 0, jadi W-nya sama dengan 0. Oleh karena itu, pada isokorik rumusnya adalah delta U sama dengan Q atau kalor. Jadi kalau ditanya berapa perubahan energi dalam pada sistem isokorik, maka nilainya adalah besar nilainya sama dengan besar nilai kalornya. Masuk ke isotermal. Isotermal itu yang konstan adalah suhunya. Didapatlah sedemikian rupa, rumusnya kayak gini. Terus persamaannya adalah Q sama dengan W. Terus kalau dia adiabatik, dia rumusnya seperti ini. Adiabatik itu merupakan proses yang terjadi ketika tidak ada pertukaran kalor, atau Q-nya itu sama dengan 0. Kan kalau dia nggak ada pertukaran kalor, berarti Q-nya juga 0. Karena pada bab 8, aku udah pernah jelasin, udah pernah kasih tahu bahwa kalor itu terjadi ketika ada perubahan suhu. Ada pertukaran kalor. Kalau dia nggak ada pertukaran kalor, ya dia 0. Didapatlah minus delta U sama dengan W karena si Q-nya sama dengan 0. Kita masuk ke persamaan gas ideal. Ini ada di persamaan kimia juga. Teman-teman kayaknya ingat. Soalnya di SMA juga sering ulang. Terus ya di kimia kalau misalnya teman-teman udah dapat pada semester 1 kayak aku, kayaknya bakalan tahu. Yaitu P dikali V sama dengan N kali R kali T. Dengan P-nya adalah pressure atau tekanan, V-nya itu volume atau volume, N itu jumlah molekul. Terus R itu ya nilainya itu 8,31 Joule per mol kali Kelvin, dan T-nya adalah temperatur. Terus di sini juga dikasih tahu U energi dalam itu rumusnya sedemikian rupa N 3/2 K T. K itu merupakan konduktivitas thermal. Terus kita mengenal diagram PV. Jadi kerja yang dilakukan gas untuk proses dari P1V1 ke P2V2 adalah luas bagian kurva yang diarsir. Jadi kalau misalnya ditanya, berapa sih ini kerjanya? Terus dikasihlah diagram kayak gini. Kita tinggal cari luas bagian kurva yang diarsir. Kenapa kayak gitu? Ya, karena kerja, balik lagi ke rumus yang ini, kerja itu sama dengan P dikali delta V. Baik, contoh soalnya. Kalau sebanyak 2000 Joule dibuang oleh sistem, ini berarti teman-teman harus tahu ini positif apa negatif. Sementara sistem melakukan kerja sebesar 1500 Joule. Berapa perubahan energi dalam sistem?
Si Qi kan, ya, jadi si sistem ini membuang 2000 Joule. Nah, kalau dia membuang itu kan kata lainnya melepaskan. Dia kalau melepaskan kalor berarti dia bernilai negatif. Oleh karena itu kenapa Q-nya itu minus 2000. Terus dia melakukan kerja sebesar 1500, berarti dia bernilai positif. Kerja itu bernilai negatif ketika sistemnya apa? Ketika kerja itu dikenai pada sistemnya. Nah, kalau misalnya sistemnya yang kerja, berarti dia positif. Oleh karena itu kenapa 1500 ini positif. Ini kenapa negatif ya? Karena di persamaannya ya. Terus didapat minus 3500 Joule. Berarti jawabannya A. Kita masuk ke contoh soal lagi. 1 gram air ditempatkan di dalam silinder dan diberi tekanan sebesar 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Temperatur air meningkat sebesar 31 derajat Celcius. Air dalam fase cair yang memuai dengan perubahan volume yang sangat kecil 1 kali 10 pangkat minus 8 meter pangkat 3. Berapa sih kerja dan perubahan energi internal tersebut? Perubahan energi internal itu kata lainnya sama dengan perubahan energi dalam. Di sini buat cari kerjanya kita pakai rumus P dikali delta V, yang dimana pressure-nya ini kan dikasih tahu, terus juga perubahan volumenya atau delta V-nya juga udah dikasih tahu. Jadi P-nya sebesar 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Terus perubahan volumenya juga dikasih tahu sebesar 1 kali 10 pangkat minus 8. Terus didapatlah kerjanya sebesar 2 kali 10 pangkat minus 3 Joule. Terus kita buat cari perubahan energi dalam atau internal, itu kita pakai rumus Q dikurang W, di mana W-nya kan kita udah tahu sebesar 2 kali 10 pangkat minus 3. Berarti kita tinggal cari Q-nya. Q-nya pakai rumus yang mana? Karena ini dikasih tahu temperatur air meningkat sebesar 31 derajat Celcius, yang dimana ini menandakan delta T. Terus kita masukkan, masanya kan sebesar 1 gram, terus kita ubah ke kilo. Terus aku juga kasih tahu tadi, C-nya untuk air itu kalau dalam satuan Joule itu sebesar 4200 Joule per kilogram kali, derajat Celcius. Kita masukkan ini, terus didapatlah sebesar 1,302 kali 10 pangkat 2. Terus kita masukkan juga ke rumus delta U-nya, dapatlah perubahan energi internalnya sebesar 130,198 Joule. Masuk ke hukum kedua termodinamika. Kalor itu mengalir secara alami itu dari benda yang bersuhu tinggi ke suhu yang rendah. Nah, kalau dia tuh dari benda dingin ke benda panas itu, dia tuh nggak terjadi secara spontan. Kalau tidak mengalir secara spontan dari benda dingin ke panas. Nah, pada suatu mesin siklik, tidak mungkin kalor yang diterima mesin diubah semuanya menjadi kerja. Pasti ada aja kalor yang harus dibuang. Proses alamiah cenderung menuju ketidakteraturan yang sesuai dengan entropi maksimum. Ini ada mesin kalor. Mesin kalor adalah mesin yang mengubah energi kalor menjadi sebuah kerja yang bermanfaat. Nah, di sini tuh bakalan biasanya disuruh ngitung efisiensinya. Dengan tandanya adalah new kayak gini. Rumusnya merupakan W per Q itu merupakan kalor yang masuk. Di sini kan kalau dalam gambar kalor yang masuk itu QH atau kalor yang panas, kalor yang hot. H itu hot. Dengan W-nya itu QH dikurangi QC, C itu cold, yang dingin. Ini dijabarin nih. Efisiensi itu kan W per Q. Terus di sini juga dikasih tahu W itu sama dengan QH dikurangi QC, terus kita masukkan QH minus QC sama dengan QH. Sama dengan 1 dikurangi QC per QH. Nah, perbandingan QH per QC itu sama dengan juga TH per TC. Jadi didapat juga rumus mu sama dengan 1 dikurangi TC per TH. Terus ada juga mesin Carnot, mesin ideal. Menurut Carnot sendiri, siklus mesin pemanas harus reversibel atau dapat berbalik dan tidak terjadi perubahan entropi. Hal ini adalah sebuah idealisasi karena pada kenyataannya kalor tidak seluruhnya dapat diubah menjadi kerja. Kalor itu kan gak semuanya jadi kerja.
dia bakalan ada yang hilang, bisa dalam bentuk gesekan ataupun turbulensi. Contoh soalnya, sebuah mesin Carnot yang bekerja pada suhu 200 Kelvin dan 450 Kelvin. Jika kalor yang diserap pada suhu tinggi adalah 9.000 Joule tiap siklusnya, maka kerjanya itu berapa? Ini aku udah nulis, kita tulis yang diketahui. TC atau suhu yang dinginnya. Suhu yang dinginnya itu 200 Kelvin. Suhu yang panasnya atau TH itu 450. Terus kalor yang diserap itu sebesar atau QH-nya itu 9.000. Oh, iya 9.000 ini berarti aku salah tulis. Ini 9.000 harusnya. Terus didapatlah, kita cari new-nya dulu. New-nya itu kita masukkan pakai perbandingan suhu yang rendah dengan suhu yang tinggi, didapatlah new-nya itu sebesar 5/9. Terus kita masukkan lagi, karena kita mau cari W atau kerja, kita kan juga tahu bahwa rumusnya efisiensi itu sama dengan W per QH. Terus kita masukkan pakai operasi matematika biasa, seret, didapatlah W-nya sebesar 5.000 Joule. Jadi jawabannya yang C. Kalau teman-teman masih bingung sama persamaan ini, teman-teman bisa pause dan baca. Selain ada mesin pemanas, ada juga mesin pendingin. Nah, mesin pendingin itu merupakan sebuah kebalikan dari mesin kalor. Rumus W-nya tetap sama, QH dikurangi QC. Tapi kalau mesin pendingin itu koefisien of performance atau COP-nya itu rumusnya QC per W. Nah, dia tuh kayak berbalik gitu loh. Kalau teman-teman lihat gambarnya, kalau dia mesin kalor atau mesin pemanas, dia kayak dari kalor yang QH dulu ke QC, ya kan? Kayak yang hot dulu, nanti ke QC. Atau yang panas. Terus kalau misalnya dia mesin pendingin, dia dari QC ke QH. Baik, kita masuk ke entropi. Entropi merupakan derajat ketidakteraturan sebuah sistem. Semakin besar entropi suatu sistem, maka derajat ketidakteraturan sistem tersebut juga akan semakin besar. Jadi entropi itu merupakan derajat ketidakteraturan suatu sistem. Kalau dia semakin besar, maka derajat ketidakteraturan sistem juga akan semakin besar. Nah, pada gambar di atas, sistem 1 memiliki entropi yang paling rendah, atau entropi maksimum dibandingkan dengan sistem 2 dan 3. Masuk ke contoh total, jadi sebuah mesin pendingin bekerja dengan daya sebesar 200 watt. Jika kalor yang dibuang di reservoir panas tiap secondnya adalah 250 Joule, tentukan koefisien performasi dari mesin tersebut. Ini kan dia pakai mesin pendingin, berarti pakai rumus yang COP. Terus COP sama dengan QC per W. Di sini diketahui daya atau rumusnya itu P, tapi beda P sama yang tekanan. Pressure itu biasanya P-nya gede. Kalau daya kalau nggak salah kecil deh. Dia sebesar 200 watt, terus kalornya sebesar 250 Joule. Nah, kalau teman-teman ingat, daya itu rumusnya adalah kerja per selang waktu. Nah, sehingga di sini kan kita ibaratkan kayak P sama dengan 200 Joule per 1 second. Nah, didapatlah kerjanya itu sebesar 200. Terus kita masukkan ke rumus COP dengan Q-nya udah dikasih tahu 250, terus W-nya sebesar 200. Didapatlah COP-nya itu atau koefisien performasinya itu 5/4 atau 1,25. Baik, kita udah di ujung materi. Makasih teman-teman, semangat belajar. Dah. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian. Semangat belajar and see you on the next video. Bye-bye.